Good morning, friends. Welcome to Bahasa Indonesia class with Miss Rosa. Today we are going to study about one topic. I will explain in Bahasa. Let's get start. Hari ini kita akan mempelajari satu topik yaitu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung pada suatu teks. Suatu teks terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Arti dari gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Gagasan pokok dapat ditemukan pada kalimat utama yang terletak di bagian awal, akhir, atau awal dan akhir dari sebuah paragraf. Gagasan pokok juga dapat ditemukan dengan cara membaca seluruh kalimat pada paragraf. Sedangkan arti dari gagasan pendukung adalah informasi tambahan pada suatu teks. Gagasan pendukung terletak pada kalimat penjelas. Cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada suatu teks ada 3 cara, yaitu pertama, bacalah teks dengan saksama atau teliti. Kedua, perhatikan kalimat pertama hingga kalimat terakhir suatu paragraf dengan teliti. Dan yang terakhir adalah temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Berikut adalah suatu contoh teks yang berjudul Batik. Batik ini memiliki satu paragraf yang terdiri dari 4 kalimat. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam atau lilin yang dipanaskan. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya. Berikut merupakan pembahasan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada contoh teks batik. Kalimat utamanya yaitu batik merupakan kain yang memiliki motif tradisional asli Indonesia. Gagasan pokoknya, batik merupakan kain asli Indonesia. Itu didapatkan dari kalimat utama. Kemudian kalimat penjelasnya ada 3. Yang pertama yaitu kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam atau lilin yang dipanaskan. Gagasan pendukungnya adalah cara membuat kain batik. Kemudian yang kedua, kain batik berasal dari Pulau Jawa. Gagasan pendukungnya adalah tempat asal kain batik. Dan kalimat penjelasan yang terakhir yaitu, seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Gagasan pendukungnya adalah persebaran kain batik. Gagasan pokok dan gagasan pendukung memiliki beberapa perbedaan. Perbedaan-perbedaan ini dilihat dari 3 hal, yaitu fungsi, letak, dan juga jumlah gagasan. Fungsi dari gagasan pokok yaitu inti dari suatu paragraf. Sedangkan fungsi dari gagasan pendukung adalah penjabaran atau penjelasan dari gagasan pokok. Letak gagasan pokok dapat ditemukan setelah membaca teks secara keseluruhan. Sedangkan letak gagasan pendukung dapat ditemukan setelah mengetahui letak gagasan pokok. Jumlah gagasan pokok hanya 1, sedangkan jumlah gagasan pendukung lebih dari 1. Okay, that's all our topic. I hope my explanation is clear enough for you so you can understand our topic for today. See you next time!